ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini, dengan hati yang bersyukur dan hati yang merendah di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau bersama dengan kami. Sebab kami ini adalah umat-umat-Mu yang membutuhkan Engkau dalam sepenuh kehidupan ini. Tuhan, berkaryalah di atas ibadah kami pada hari ini. Berkaryalah atas hidup kami Tuhan. Pegang erat Tuhan kehidupan kami. Topang kami selalu dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan dan sukacita. Biar hidup kami penuh dengan kemenangan bersama dengan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami dari segala kelemahan kami Tuhan. Bawa kami ke hadirat tata-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita, saudara. Sambil dengan hati yang bersyukur, dengan senyum yang tulus, kita berikan salam kepada saudara-saudara kiri kanan kita. Kita katakan, Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan Allah kita. Dia yang sungguh baik. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Seperti lagu pujian tadi, kita mau memiliki hati yang selalu bersyukur pada Tuhan dalam segala keadaan hidup kita, amin. Sebab hati yang bersyukur adalah hati yang menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini adalah benih yang baik yang jatuh ke dalam tanah hati yang baik dan akan bertumbuh kuat menghasilkan buahnya Tuhan. Kami yakin dan percaya demikianlah firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Inilah yang menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya saat Kau berfirman maka jadi. Kau berfirman dan sembuhkan. Kami percaya kuasa adik kodrat-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau yang berdaulat dan selamatkan. Segala sesuatu di bawah kuasa-Mu Tuhan.
berfirman-Lah Tuhan, Kau berfirman. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda pada hambanya waktu dan tempat, dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Kau berfirman, berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kau Allah yang maha besar, Kau Allah yang maha kuasa. Namun Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami umat manusia. Bahkan Engkau memposisikan diri-Mu sebagai Bapa yang mengasihi anaknya. Ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Dan kami ada di dalam dunia ini, kami percaya karena Engkau punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur, karena Engkau memelihara kehidupan kami sehari demi sehari sampai hari ini. Dalam ibadah ini Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya semua adalah karena Engkau semata-mata. Kalau kami masih ada dengan tubuh yang sehat dan diberkati, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada tempat untuk kami bernaung, masih ada sanak keluarga, teman handai tolan, masih ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan. Kami percaya itu semua adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini Engkau juga masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu dan bertemu dengan Engkau secara pribadi. Berkati seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, para pemain musik, singer, song leader, dan juga Engkau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Karena kami percaya ini adalah kesempatan untuk bertemu secara Engkau bersama dengan Engkau secara pribadi. Kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, dan firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu Tuhan. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau sendiri yang ingin berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi? Karena Engkau yang paling mengerti keadaan kami, karena Engkau kenal kami, dan Engkau yang paling peduli kepada kami. Dan kami percaya ini adalah saat-Mu untuk melakukan hal yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali
Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa kabar? Berharap selalu sehat dan kuat dan tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita langsung aja ya. Kita akan baca satu ayat. Keluaran pasal 2 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, barusan kita baca itu satu kisah seorang ibu lalu mengandung, lalu melahirkan anak, lalu dilihatnya anaknya cantik nih, sebenarnya ganteng gitu ya, karena masih bayi kecil, mungil, cakep gitu, lalu disembunyikan 3 bulan. Setelah 3 bulan kenapa nggak bisa disembunyikan? Karena saat itu ada perintah untuk membunuh bayi umur 3 tahun ke bawah. Kita tahu ya, ini adalah keluarganya Musa. Musa, hamba Tuhan yang kita sudah kenal melalui firman toh. Nah, ini keluarganya Musa. Jadi lalu mengandunglah ia. Siapa? Itu adalah ibunya Musa. Ibunya Musa mengandung, lalu melahirkan, lalu disembunyikan gitu ya. Nah, jadi kita sedikit berbicara tentang seorang ibu. Seorang ibu. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk memiliki seorang ibu yang baik gitu. Ibu Musa memiliki berbagai kehebatan yang dibutuhkan ibu-ibu zaman sekarang gitu ya. Nah, ibu Musa, ibunya Musa ini namanya Yohebed. Ibu Musa ini cuma 2 kali disebut dalam firman Tuhan ini, cuma 2 kali. Jadi nggak jarang disebut-sebut namanya Yohebed. Yohebed ini seorang ibu yang hebat menurut saya. Dan kita akan coba menggali kehebatannya ibunya Musa ini. Ya, ibu yang hebat tentunya ya. Karena melahirkan anak yang hebat pula si Musa itu. Jadi tadi dikatakan lalu mengandunglah ia, melahirkan, lalu disembunyikan. Setelah 3 bulan kan bingung dia, gimana nih gitu ya. Nah, jadi mari kita bersama-sama merenung tentang seorang ibu yang bernama Yohebed ini. Jadi saya katakan kita harus bersukacita ya, ibumu juga baik tuh ya, ibu-ibu yang baik tentunya, karena ibu-ibu di dalam Tuhan, bukan? Nah, seperti juga Yohebed. Hal pertama, seorang ibu yang hebat ya adalah jika ia mempunyai suami yang seiman. Menurut saya, seorang ibu yang hebat adalah jika ia mempunyai suami yang seiman. Ini contohnya, ini si Yohebed. Yohebed, kita baca deh. Keluaran pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya. Jadi rupanya si Yohebed ini keluarga Lewi menikah dengan keluarga Lewi juga. Gitu. Jadi sama-sama seiman. Itu sebabnya dari membaca ini
saya mulai menyimpulkan secara sederhana, si ibu Yohebed ini adalah ibu yang hebat menurut saya. Tetapi kalau secara umum, ibu yang hebat itu adalah jika ia mendapatkan suami yang seiman. Seperti yang kita baca tadi, bapaknya Musa dan ibunya Musa itu sama-sama keluarga seiman. Lewi. Pak Pendeta, kalau tidak seiman gimana? Ya, gitu tak? Suka tuh anak-anak muda, ya, mereka bertanya gitu, Pak Pendeta, saya udah mulai punya teman akrab nih, saya suka sama dia, cuman gimana ya? Dia itu tidak seiman. Tuh, banyaklah pokoknya ya. Nah, jadi menurut firman Tuhan, sebelum jadi ibu kan dia pacaran dulu lah. Ya, emangnya langsung ketemu langsung dinikahin. Saudara bilang beli kucing dalam karung, susah gitu ya. Nah, jadi menurut firman Tuhan, kalau dia sudah jadi ibu, dikatakan hebat kalau suaminya seiman. Jadi carilah yang seiman. Kok begitu sih? Secara umum ya, kalau waktu lagi seneng mah gampang, mudah. Tapi kalau menghadapi masalah nanti, kalau seiman, dia bisa saling menguatkan. Itu salah satunya ya. Kita lanjutkan lagi. Seorang ibu yang hebat. Ini kita menyoroti ibunya Musa nih. Ibunya Musa, namanya Yohebed. Seorang ibu yang hebat itu kalau dia punya visi untuk keluarganya. Jadi wanita juga berperan gitu. Bukan cuman tukang beranak doang. Bukan cuman tukang masak. Dia juga berperan. Ya kalau sekarang sih iyalah ya. Kan udah sama kedudukannya. Bahkan ada wanita, ada istri yang kedudukannya dalam berkarir lebih tinggi dibandingkan suaminya. Terus gimana tuh? Ya nggak apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Ya kan seiman, saling mengasihi. Kan suami mengasihi istri, lalu si istri tunduk gitu, menghormati. Nah itu nanti akan bahagia banget tuh. Jadi hal yang kedua menurut saya, si ibu Yohebed ini punya visi. Dia bisa melihat dalam visinya, anakku ini nih gitu ya, Tuhan nih nanti pakai dia. Mungkin juga dia doakan tiap hari gitu ya. Itu sebabnya dia melihat visi itu, lalu dia berusaha untuk melindungi anak itu. Jadi dia punya visi ketika dia lihat si Musa yang masih bayi itu. Dan ternyata Tuhan mengabulkan. Ini ibu yang hebat, dimulai dari keluarga yang hebat, dari suami istri yang seiman, suami istri yang mengasihi. Itu sebabnya ia bisa melihat, dan ibu ini tahu persis memiliki visi. Apalagi coba, jadi ibu yang hebat. Pertama suaminya seiman, mengasihi,
tanggung jawabnya juga, karena dia punya visi, lalu dia itu melindungi anaknya. Bolehlah kita baca ayat yang ketiga. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Ibu yang hebat, si Yohebed ini, dia tidak takut dengan perintah raja, tapi dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Sebab kan udah 3 bulan, udah nggak bisa lagi diumpetin. Lalu dia punya visi, dia punya hikmat, dia buatlah pandan dianyam gitu ya, di gala-gala pakai ter gitu supaya nggak bocor, lalu dialirkan. Tentu nggak asal-asalan, ditunggu, diamat-amati dulu. Sungai itu kan mengalir ke belakangnya istana. Putri Firaun itu jam berapa dia main-main air, mandi-mandi gitu ya. Itu kok gak asal-asalan gitu. Lalu dialirkan. Itu ibu yang hebat, si Yohebed, ibunya Musa. Halo, bagaimana dengan saudara? Tapi saya kan pria, Pak Pendeta, masa saya disebut ibu yang hebat? Iyalah, kalau kau pria, engkau jadilah pria yang hebat, tahu. Kalau ini kan si Yohebed, ibunya Musa, itu sebabnya kita bilang ibu yang hebat. Kalau engkau suami, jadilah suami yang hebat. Gitu ya. Jadi bagaimana dengan, jadilah engkau sehebat seperti si Yohebed itu. Kau seiman, kau punya visi, jadi engkau berani melakukan, engkau mempertahankan nyawa anakmu. Nyawanya si Musa itu, si Yohebed. Lalu Tuhan berikan hikmat. Mungkin berbeda masalahnya. Itu kan zaman dulu, zaman Firaun. Kalau sekarang masalahnya bagaimana? Mungkin sekarang berbeda. Ancamannya tetap sama. Ancaman kematian, ancaman pembunuhan, pembunuhan karakter, pembunuhan mental juga. Teman saya pendeta bilang begini, kalau penjahat membunuh paling 1 orang. Oh, itu iya. Kalau dia kejam sekeluarga, paling 4 orang. Loh, terus kenapa? Saya bilang, kalau pendeta jadi pembunuh itu lebih kejam. Kaget saya. Karena yang dibunuh bisa ratusan, bisa ribuan orang. Dibunuh imannya, masuk neraka semua rame-rame. Ada-ada aja tuh teman saya. Tapi benar juga loh. Bisa juga pelajaran-pelajaran yang sesat itu menggiring gitu ya. Jadi masalahnya bisa berbeda. Ya, ancamannya sama. Itulah sebabnya jadilah engkau jadi Yohebed yang baik, jadi suami-suami yang baik seperti Yohebed, jadi ibu yang hebat. Dan yang terakhir deh ya, seorang ibu hebat atau si Yohebed atau suami yang hebat adalah jika ia beriman kepada Allah. Cuman itu doang kayaknya. Kita baca deh.
Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi yang terakhir adalah si Yohebed dan keluarga itu, keluarga beriman, adalah beriman sepenuhnya kepada Allah. Lalu Allah melaksanakan rencana indahnya. Lalu Allah bekerja bersama-sama dengan keluarga itu, sehingga akhirnya mendatangkan banyak mujizat. Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah salah. Kalau engkau masih ada sampai hari ini, itu bukan karena engkau hidup asal-asalan. Ketahuilah bahwa Allah masih punya banyak rencana. Jadi apapun engkau, kalau itu dalam rencana Allah, pasti engkau juga hebat. Jadi apapun itu, kalau engkau ada dalam rencana Allah dan engkau percaya beriman kepada Allah, pasti engkau jadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Sebab Allah tidak pernah gagal, Allah tidak pernah salah, dan engkaulah orangnya. Sekarang saatnya, masih ada kesempatan itu. Musa juga begitu. Kesempatannya sudah sangat tipis. Kalau dia gagal, maka dibunuh. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Kita lihat Musa, Tuhan pakai Musa dengan luar biasa. Tercatat di sini, bahkan 5 kitab pun ditulis oleh Musa, karena Musa diberikan hikmat dan orang tuanya juga orang tua yang hebat. Itulah saudara dan saya hari ini. Keberadaan kita adalah anugerah. Tuhan Allah yang sama, Allahnya Yohebed, Allahnya Musa, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus sampai hari ini, Allah dalam Roh Kudus, Allah yang mengasihi kita, yang terus akan membimbing kita. Jadilah kuat, tetaplah setia, tetaplah beriman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada dalam suatu ibadah bersama-sama, ibadah yang diberkati, dan Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau tahu persis keberadaan kami. Hari ini Tuhan kami percaya, Allah yang sama, Allahnya Yohebed, Allahnya Musa, juga Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu terus bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan. Celikan mata rohani kami Tuhan, celikan telinga rohani kami, celikan hati kami Tuhan, agar kami bisa melihat kemuliaan-Mu, agar kami bisa mendengar suara-Mu, agar kami bisa merasakan hati-Mu, hati yang mengasihi kepada setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan kepada kami untuk ada dalam suatu ibadah. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari dalam pelataran-Mu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan Engkau yang berkata, mari kepadaku, Engkau yang letih, Engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Engkau Allah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dan hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Biar kiranya Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan.
Seluruh aktivitas kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan kami akan kerjakan bersama dengan Engkau. Mereka yang berniaga, mereka yang berusaha, mereka yang berdagang, atau mereka yang bekerja Tuhan di tempat pekerjaan mereka, menyerahkan anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau mungkin ada sebagian di antara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan. Engkau bisa memberikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan seleranya, agar mereka bisa mengucap syukur atas karunia-Mu. Yang sudah tidak bekerja, yang sudah pensiun atau retire sekalipun Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Berkati keluarga besarnya, anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya diberkati oleh Engkau. Dan kembalikan kami pada minggu-minggu berikutnya, saat-saat seperti ini, saat kami beribadah dan berkumpul. Kami percaya Tuhan, Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta
jiwaku. Damailah dalam genggamanmu, damailah dalam genggamanmu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.